Oke, selamat pagi. Sudah siap belajar? Oke ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Oke, Darel, Cinta, Firsa. Oke, berarti hadir semua ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah ulangan harian ya tentang pembelajaran garis lurus, persamaan garis lurus. Berarti sekarang kita masuk di materi baru ya. Jadi sekarang kita masuk di bab 6, yaitu tentang statistika ya. Ada yang tahu, ada yang paham tentang, pernah dengar kata statistika? Tentang pengumpulan data ya. Ada yang lain? Oke. Masih ada yang bisa kasih komentar tentang statistika? Temannya tadi saya sampaikan ya, tentang mengumpulkan data. Masih ada yang lain? Oke, jadi betul ya yang dikatakan temannya, bahwa statistika itu tentang mengumpulkan data. Masih banyak lagi ya tentang statistika itu. Mungkin kalian pernah lihat ada yang datang ke rumah itu, biasanya ada pegawai statistika ya, yang ke rumah itu mendata ya. Ada yang mendata tentang jumlah keluarga, ada yang mendata tentang jumlah aset, biasa ditanya bahkan sampai di ternak-ternaknya, kendaraannya, itu semua bagian dari pengumpulan data statistika. Secara umum, statistika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, memprediksi, dan memberi kesimpulan pada data yang telah terkumpul. Jadi itu adalah statistika ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa dicatat ya. Dalam statistika itu kan tentang data ya. Jadi pada dasarnya ketika kita sudah mengumpulkan data, kita akan olah. Karena tujuan akhir dari statistika itu adalah mempresentasikan hasil dari data kita itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita presentasikan hasil data itu? Yaitu melalui pengolahan data yang kita sudah punya. Jadi untuk tingkatan SMP itu kita hanya pada proses merencanakan, mengumpulkan, dan mengolah. Jadi untuk menganalisa, memprediksi, dan menarik kesimpulan itu untuk tahapan berikutnya ya. Itu biasanya sudah tahapan ketika kalian kuliah, nanti itu akan masuk di situ. Tapi untuk tingkat SMP itu adalah pengenalan dari statistika itu sendiri. Jadi kita hanya 3 tahapan saja ya, merencanakan, mengumpulkan, dan mengolah. Untuk mengolah data yang kita miliki pada statistika itu ada 2 tahapan ya. Yang pertama itu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk pada ukuran pemusatan data ya. Kita masuk di sub yang pertama ya, ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data itu ada 3 hal yang perlu kita ukur ya. 3 hal yang perlu diukur dalam pemusatan data itu. Yang pertama modus, median, baru mean, atau biasa juga disebut rata-rata. Oke ya. Kita masuk yang pertama itu modus ya. Modus. Pernah dengar kata modus? Oke ya. Ada yang bisa kasih gambaran atau ada yang bisa kasih gimana itu si modus? Oke, silakan. Bisa? Ada yang lain? Biasanya ya kalau ada sudah ada perasaan yang biasanya cari kesempatan kan? Itu bagian dari modus lagi kan? Masih ada yang lain? Biasa dia punya figuritas modus pencurian.
Ketika dikatakan modus itu ya mungkin hanya satu kali ya, pasti beberapa kali kejadian sehingga dibilang sebenarnya ini modus kuliah, modus apa. Jadi dari sini kalian bisa tak bayangkan apa sih sebenarnya modus. Jadi pada dasarnya modus itu kejadian yang berulang ya. Itu bahasa sehari-hari. Tapi ketika kita berbicara tentang modus dalam statistika, itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi itu modus ya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Oke, sudah bisa paham tentang modus? Kita masuk di contoh dulu ya, supaya lebih kita memahami. Misalnya kita punya data 2, 3. Jika kita memiliki data seperti ini ya, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 4, 2. Jadi kira-kira yang modus ini mana? 2. Kenapa bisa 2? Yang paling sering muncul. Benar ya, karena paling sering muncul dengan rasio 3 kali ya. Sementara untuk angka 3 itu dia hanya 2 kali. 4 hanya 2 kali. 5 dan 1 hanya 1 kali. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa modusnya itu atau biasa ditulis ECO ya. Modus itu simbolnya ECO. Itu adalah 2. Oke. Ini untuk data yang sedikit ya. Bagaimana kalau datanya sampai puluhan ratusan? Jadi kita bisa buatkan dia dalam bentuk tabel ya. Jadi itu namanya tabel formulatik. Jadi untuk membuat tabel gabungan itu kita buat datanya di sini atau nilai data ya. Nilai di sini frekuensi. Jadi cara membuat tabel frekuensi ini kita lihat dulu nilai terkecil. Berarti di sini ada nilai terkecil itu 1. Berarti kita tulis 1 saja, kita coret supaya kita tahu bahwa itu sudah dihilangkan. 1 berapa dikali 1? 1. Kemudian 2 berapa jumlahnya? 3. Supaya kita tidak bingung dalam pembuatan ketika data banyak, kita coret. Kita tulis 1, 2, 3. Kemudian jadi ketika sudah mulai seperti ini kita langsung lihat bagaimana tulisnya. Walaupun data sebanyak apapun, kita tinggal lihat oh ternyata tulisnya adalah modusnya adalah kita tinggal lihat ini jumlah terbanyaknya adalah 3. Jadi kita lihat ini bukan modusnya ya. Modusnya itu adalah datanya, berarti kita sesuaikan. Berarti modusnya adalah 2. Oke, tentang modus sudah bisa? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Pak, bisa dalam data itu ada 2 angka yang paling sering muncul, Oke, bagus ya. Misalkan di sini data 2 tidak ada ya. Berarti dengan kata lain 2 juga harus ada 2 ya. Modusnya ini apa? Jadi modusnya itu tetap yang terbanyak. Karena di sini ada 3 yang terbanyak, berarti ini masuk hitungan modus. Jadi modusnya itu ada 2. Bisa? Jadi begitu ya. Jadi intinya modus itu apapun data yang paling banyak muncul itu adalah modus. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bagus ya pertanyaannya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan kita akan lanjut ke yang kedua. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang modus dan lebih
akan kerjakan LKPD ini ya. Tapi sebelum itu Bapak bagi dalam kelompok ya. Atau untuk satu, Darel, Kartika, Seth, Dwi, Yosia. Oke ya, jadi bisa ke kelompoknya ya. Oke, perwakilan kelompoknya bisa satu. Nah, jadi coba perhatikan di situ di KPD ya, bagian D. Kita ada tugasnya ya. Yang pertama itu nomor 1 itu pengumpulan data ya. Nah, itu ya, tugasnya ada di situ A, B, C. Itu pengumpulan plat ya. Tahu plat? Jadi yang kalian tulis ini nggak usah B, C-nya dan yang di belakang ya. Yang ditulis angkanya saja. Nah, kemudian untuk pengelolaan data kita bahas belakangan karena kita akan masuk ke pengambilan data ya. Kita akan belajar bagaimana sih cara mengambil data. Jadi buka di halaman berikutnya, ada di situ tabelnya. Jadi nanti kita tinggal ada petunjuknya juga, tinggal kita tulis datanya di situ ya. Datanya itu kita akan ambil di parkiran ya. Jadi sebelum kita turun mengambil data, Bapak ingatkan untuk tertib ya, jangan sampai kita mengganggu kelas lain. Oke bisa? Oke ya. Oke, jadi untuk mengambil data itu kita suruh lapangan ya. Oke bisa? Ayo kita
Oke ya, jadi setelah kalian mengumpulkan datanya, nah di situ kan apa bisa saja ya. Apakah kita ambil di modelnya dulu ya? Kita di situ ambil sampai di bawah saja ya. Ayat. Tinggal lanjutkan ke 22. Ini kan lihat kalau di sini data berapa persentase pasti sama dengan ini lihat apa yang terhitung di situ. Iya, kan pengurutan data kan pembuatan menentukan media itu kan diurutkan dari kecil atau dari kecil ke besar atau bisa juga terbalik besar ke kecil. Oke, tinggal ini data ke 4. Oke, masih ada kalau yang belum selesai? Sudah ya? Kelompok mana yang mau coba kerja bagian A? Nomor 1. Kelompok 1 ya? Siapa yang mau wakil? Bisa. Bagian B siapa yang sekarang nggak tahu itu ya, kalau zaman dulu itu hanya ada bahwa ini sekarang itu baru muncul B. Oke ya, kita mulai ya, kita ulang. Yang lain perhatikan, dari temannya akan mencoba menjelaskan presentasi kelompoknya ya. Ya silakan. Saya Hanya Zayani, perwakilan dari kelompok 2. Dan hari ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan soal nomor B. Jadi, kami sudah mengumpulkan data di bagian sekolah. Yang kami kumpulkan itu plat nomor dari nomor B ini. Ini tabelnya, ini hasil dari data yang sudah kami kumpulkan. Dan di sini adalah tabel frekuensi. Kami sudah urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini juga ada frekuensi serta urutan data. Lalu Tunggu, bagaimana cara buat tabel frekuensi? caranya Coba jelaskan ke temannya, jangan sampai yang lain tidak mengerti ya. karena ini nilai datanya diurutkan dari kecil ke terbesar, frekuensinya dicari dari sini. Jadi ini kan 0 itu frekuensinya 1. Di sini ini 0-nya dicoret. Lalu ke sini nomor 1, nilai 1, frekuensinya ada 2, dicoret juga. Begitupun seterusnya. Untuk modus di sini hasilnya 2, karena 2 ini paling sering muncul di sini. Untuk cara gampangnya, karena sudah ada tabel frekuensi, jadi bisa langsung dilihat
paling banyak itu adalah 2, sebanyak 4 nilai. Jadi di sini modusnya adalah 2. Lalu nomor B, 3 tambah 4 bagi 2, 3 tambah 4 7, 2 tetap, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Jadi mediannya adalah 3,5. Oke, kasih aplaus ya temannya ya. Masih di depan ya. Ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Kenapa dari kelompok 2 seperti itu jawabannya? Ada yang mau ditanyakan? Sebagai apresiasi ya dari teman kalian yang memberikan penjelasan, yang Bapak kasih sedikit hadiah ya. Oke, kasih. Kalian jangan lihat dari harganya ya, tapi ini hanya sebagai penyemangat buat kalian bahwa keberanian itu kenapa Bapak pilih teks, bukan benar lain. Tahu? Di sini Bapak mengatakan sama kalian, dalam belajar itu jangan takut ya, jangan takut salah, berani menyampaikan pendapat, berani ke depan itu hal yang harus dilakukan oleh para siswa ya. Ketika salah, ada perlahan. Kalian akan hapus kesalahan kalian, akan bikin kalian itu lebih mengerti. Makanya Bapak kasih sebagai pengingat juga buat kalian bahwa keberanian ke depan nanti menyampaikan pendapat itu hal yang baik untuk para peserta ini kan. Oke, sekarang kita lanjut kelompok berikutnya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya Sian, dan saya di sini akan mempresentasikan hasil tadi kita disuruh untuk mengumpulkan data dari dia dengan 4,5 tadi dilihat dengan Oke ya, luar biasa ya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 3? Oke ya, jadi sebagai apresiasi hari ini Bapak kasih. Jadi untuk teman-teman silakan duduk ya. Jadi yang lain jangan takut ya untuk tampil. Oke, kita lanjut untuk presentasi kelompok 1. Oke, perkenalkan dirinya dan Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama-tama, kami mengumpulkan data dari parkiran di daerah sekolah. Kami mengambil 5 set motor dan kami mencatat beserta dedenya. Kemudian, kami membuat tabel frekuensi. Di tabel frekuensi ini ada nilai data, ada frekuensi atau banyak datanya, kemudian kami mengurutkan datanya. Kita masuk yang pertama, yaitu nilai modus. Nah, kita lihat di tabel frekuensinya, ada angka 5 yang diulang selama 7 kali. Dapat kita simpulkan bahwa 5 adalah modusnya, karena 5 adalah data yang paling sering muncul. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang modus dan media. Masih dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah aman ya? Nah, sekarang Bapak tanya ulang ya sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Apa itu modus? Data yang paling sering muncul. Oke ya, jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kalau media itu apa? Nilai tengah data. Nilai tengah data. Nah, nilai tengah data itu ketika datanya sudah dikumpulkan. Oke ya. Dari pembelajaran hari ini apa yang paling susah menurut kalian? Gampang semua. Bagus ya. Oke, sebelum kita akhir pembelajaran kita lakukan kuis dulu ya. Oke, jadi siap-siap ya kita kuis ya untuk evaluasi apakah kalian sudah memahami tentang materi hari ini. Jadi kita
Sudah siap? Oke, bukunya ditutup ya. Oke, nah, jadi Bapak bagikan soalnya ya. Oke, sudah dapat semua soalnya? Nah, jadi kita mulai, Bapak kasih waktu 10 menit kerjakan tulisnya ya. Anda boleh kerjasama ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah semua? Bisa dikumpul ya. Ya, kumpul di meja saja. Oke, sudah semua dikumpul? Ya. Jadi pertemuan kita ini sudah cukup ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang, sekarang kan kita sudah belajar tentang modus dan pilihan ya. Dari pemusatan data itu masih ada satu yang kita belum pelajari, yaitu tentang MER. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang MER ya. Jadi sudah bisa dibaca-baca di rumahnya sebelum kita masuk ke pelajaran. Oke, jadi untuk pembelajaran ini